Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Hero MK. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin. Presiden Prabowo tak puas dengan vonis putusan terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Korupsi yang didapati sebesar 300 triliun teman-teman. Tapi vonisnya hanya 6 tahun. Vonis tersebut tidak sebanding dengan korupsi yang dilakukan Harvey. Oke, langsung saja kita lihat video teman-teman terkait komentar Pak Prabowo tentang vonis tersebut teman-teman. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. 50 tahun tuh. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Betul. Nah, itu dia teman-teman. Pak Prabowo minta 5 tahun teman-teman. Kalau saya sih setuju teman-teman, jangankan 50 tahun, hukuman berat-beratnya lah kalau bisa 300 triliun, bayangin teman-teman. Hanya 6 tahun. Belum ada pengurangan setiap tahunnya. Oke, setelah kita melihat statement dari Pak Prabowo, kita pengen melihat nih statement dari Kejaksaan Agung seperti apa dia komentarnya. Nah, dari pihak Kejagung sendiri rencananya mau ada banding itu gimana Pak? Langsung aja ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan pernyataan Bapak Presiden, tentu ya kita sangat mendukung ya apa yang sudah dinyatakan oleh beliau, dan kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis ya, atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Nah, memang kami berkomitmen walaupun barangkali salinan putusannya masih kita tunggu, tapi karena ada catatan persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maka itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman ya, sebagai dasar untuk menyusun dalil-dalil yang kita sampaikan. Karena kita tahu bahwa dari sisi stakmat yang diajukan bahwa penuntut umum menuntut yang bersangkutan 12 tahun tapi hanya diputus dengan 6 tahun
5 bulan ya, 6,5 tahun ya. Oleh karenanya sekali lagi kami sangat mendukung apa yang disampaikan beliau dan kita responsif melakukan upaya-upaya untuk banding terhadap itu. Tapi Pak, itu memungkinkan ya untuk tuntutan 50 tahun kan Pak Prabowo bilang tuh putusan 50 tahun. Nah itu kira-kira memungkinkan nggak Pak? Saya kira harus selalu saya sampaikan ya, presiden itu kepala negara ya, pemikiran presiden pemikiran filosofis kemaslahatan ya. Nah sedangkan kita itu tataran operasional ya, tentu penegakan hukum harus didasarkan pada regulasi yang ada, jadi harus dikembalikan kepada peraturan yang ada ya, tentu undang-undang tipikor. Pak, saya tanya dari Kompas TV, masih soal yang tadi serupa, mau tanya aja, kenapa sih vonis koruptor itu banyak yang terjadi dan sangat jauh dengan yang dituntutkan oleh jaksa? Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan kita sama nih ya. Kita sebaris soal itu ya. Jadi saya sampaikan bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia ada yang namanya an integrated criminal justice system. Jadi ada kompartementasi di situ, ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan. Ya, bahwa ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya itulah hukum. Ya, nah tentu ke depan sesuai dengan asta cita pemerintahan yang ada, kita harus berkolaborasi sesungguhnya dalam rangka komitmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakannya. Jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga harus disampaikan kepada kompartemen yang lain ya, supaya kalaupun kita berada dalam kamar-kamar, nah tapi kalau kamar-kamar itu berkolaborasi dan bersinergi, saya kira apa yang menjadi komitmen bersama bisa tercapai ya. Pak, kami Pak. Ya, nanti semua dapat ya. Bisa Pak, kalau misal kondisinya kurang berarti bisa jadi jaksa mengajukan bukti yang dianggap kurang meyakinkan. Bagaimana kalau itu Pak? Gimana? Kalau kondisinya kan lebih rendah dari tuntutan jaksa kan bisa jadi bukti yang diajukan ke jaksa penuntut umum itu dianggap kurang meyakinkan bagi majelis hakim. Kalau Anda mengikuti bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam persidangan itu, sesungguhnya apa yang sudah diajukan oleh penuntut umum terkait dengan pemenuhan alat bukti pasal 183, 184 itu sudah sangat linear ya. Hanya saja kan bahwa pertimbangannya menyatakan tuntutan itu terlalu tinggi, jadi ada subjektivitas di situ ya. Kalau dari sisi substansi nggak ada masalah. Ya teman-teman, itulah komentar dari Kejaksaan Agung. Tapi kalau menurut saya, Kejaksaan Agungnya saja hanya menuntut 12 tahun. Kenapa cuma 12 tahun gitu teman-teman? Apalagi persidangan vonisnya cuma 6 tahun, separuh dari tuntutan. Kenapa Jaksa Agung nggak menuntut setinggi-tingginya gitu? Sedangkan pasal dengan tuntutan yang tertinggi gitu, tanggung banget cuma 12 tahun gitu teman-teman. Ya teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.